Halo semuanya, pernah dengar kalimat ini nggak? One man's crappy software is another man's full-time job. Kalimat ini lucu, tapi kalau dipikir-pikir lagi ya emang benar gitu. Buat user, software yang error itu mungkin cuma bikin kesel sebentar. Tapi buat QA tester itu bisa jadi kerjaan yang panjang. Mulai dari nyari letak masalah, ngetes ulang, sampai ya memastikan bugnya itu benar-benar ketemu gitu. Jadi hidup tester itu ya berkutat di kode-kode yang jelek lah gitu. Menariknya bukan cuma software yang jelek saja yang bisa punya bug, bahkan software yang kelihatan rapi dan didesain dengan baik pun tetap bisa punya cacat di dalamnya. Nah, jadi software itu kadang ya kelihatannya baik-baik saja, tapi pas dites itu baru kelihatan masalahnya. Nah, di video ini ya saya akan bahas insight yang saya dapatkan dari bab 2 buku Software Testing Foundations karya Andreas Billner dan T. Rollins yang bahas tentang dasar-dasar software testing. Nah, insight pertama yang saya dapatkan adalah bahwa testing itu berbeda dengan debugging. Testing itu proses mencari kegagalan dalam sistem, nah sedangkan debugging itu proses mencari penyebab dan memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, jadi singkatnya testing itu ya mencari-cari masalahnya, debugging itu memperbaiki masalahnya. Nah, ini juga sesuai dengan pemahaman saya bahwa ya seorang QA itu biasanya bertugas menemukan bug, tapi belum tentu dia yang memperbaikinya gitu. Jadi tester itu ya bilang masalahnya, oh ada di sini masalahnya nih, nanti yang memperbaiki ya tetap developer gitu. Insight kedua adalah bahwa testing itu tidak bisa membuktikan bahwa software benar-benar bebas dari bug. Awalnya saya agak bingung dengan konsep ini, ya saya dulu mikirnya kalau testing itu kalau dilakukan detail pasti aman. Nah, ternyata tidak. Testing hanya bisa menunjukkan bahwa defect itu ada, bukan membuktikan bahwa defect itu tidak ada. Kalau semua tes lulus, itu bukan berarti sistem suci tanpa dosa. Bisa saja bugnya cuma lagi sembunyi dan nunggu pas dan keluar pas lagi demo gitu. Nah, insight berikutnya adalah bahwa testing sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan. Seringkali testing dianggap sebagai aktivitas di akhir proyek. Padahal tester sebaiknya sudah ikut ya sejak tahap awal-awal requirement gitu. Kalau ada requirement yang ambigu dan bertentangan atau tidak bisa diuji gitu, lebih baik ketahuan di awal. Ya istilahnya kayak lebih baik debat di requirement daripada nangis pas di akhir-akhir gitu. Nah, insight berikutnya adalah bahwa hasil testing tidak selalu sepenuhnya akurat. Ada yang namanya false positif dan false negatif. False positif itu ketika tes bilang ada kesalahan, padahal sebenarnya ya nggak ada. Sedangkan false negatif itu sebaliknya, sistem itu ada bug, tapi tes tidak berhasil menemukannya. Nah, ini menunjukkan bahwa tester itu bukan cuma menjalankan test case, tapi juga harus bisa membaca hasil dengan kritis. Kadang yang salah bukan sistemnya, tapi kita yang terlalu percaya diri sama hasilnya. Nah, insight lain yang cukup menarik adalah bahwa tidak mungkin mengetes semua kemungkinan dalam sistem. Kalau testing itu lombang hitung pasir di pantai satu-satu, ya kita kalah sebelum mulai. Jumlah kombinasi input, kondisi, dan skenario bisa sangat banyak. Karena itu, dalam praktiknya, testing harus memilih test case berdasarkan prioritas dan resiko. Jadi, kalau semua kemungkinan mau dites, proyeknya mungkin baru selesai ya kira-kira pas sudah kita punya cucu lah. Insight berikutnya adalah konsep defect clustering. Bug biasanya tidak tersebar merata, tapi sering ngumpul di bagian tertentu dari sistem. Dan analogi yang langsung pikiran di kepala saya itu adalah bug itu kayak kayak lalat kalau ada bak sampah gitu, sering ngumpul di tempat yang sama, atau ya lebih lokal lagi kayak orang BJM ngelihat kebakaran lah gitu, ngumpul. Intinya ada modul tertentu yang memang rawan bug karena lebih kompleks atau lebih sering berubah. Dengan memahami ini, tester ya bisa fokus ke area yang paling beresiko. Insight berikutnya adalah pesticide paradox. Kalau kita pakai test case yang sama terus-menerus, lama-lama test case itu jadi kurang efektif untuk menemukan bug baru. Ini mirip pestisida yang dipakai terus-menerus ke hama, lama-lama hamanya jadi kebal. Jadi test case itu ya harus diperbarui, jangan sampai test case-nya itu-itu aja gitu. Insight berikutnya adalah bahwa testing bukan sekadar pencet tombol run. Kalau testing cuma pencet tombol run, ya berarti ya nenek saya juga bisa jadi QA gitu. Padahal testing itu proses yang terstruktur, ada planningnya, ada analisisnya, test design, implementation, execution, dan completion. Jadi testing itu ya nggak spontan langsung, tapi ada prosesnya gitu, dan hasilnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu dalam praktiknya testing itu tidak selalu rapi. Di teori mungkin
tahapnya itu berurutan, tapi di dunia nyata testing sering jalan bersamaan dengan development. Satu masih dibuat, bagian lain itu sudah diuji gitu. Jadi testing itu sering tumpang tindih, tidak selalu lurus dan harus fleksibel. Dan yang terakhir yang menarik buat saya adalah bahwa faktor psikologis itu juga memengaruhi proses testing. Menemukan bug di pekerjaan orang lain kadang dianggap sebagai kritik pribadi, padahal bug itu ya masalah sistem, bukan masalah kita personal. Karena itu ya komunikasi antara tester dan developer itu sangat penting. Tujuan testing bukan untuk menyalahkan orang, tapi untuk meningkatkan kualitas software. Jadi bug itu teknis, tapi nyampeinnya itu perlu seni. Nah, secara keseluruhan dua buku ini memberikan pemahaman yang sangat jelas tentang dasar-dasar software testing. Saya juga sempat membaca sedikit buku The Art of Software Testing, dan kesan saya buku itu lebih menekankan ke pola pikir tester yang harus kritis, sedangkan yang Software Foundation ini lebih sistematis karena menjelaskan konsep, prinsip, hal-hal testing lainnya gitu. Menurut saya dua buku ini ya saling melengkapi, satu membentuk mindset, satu membentuk kerja testing yang rapi gitu. Dan ya saya jadi paham bahwa membuat software yang baik itu bukan cuma soal jago ngoding, tapi soal bagaimana kita mengetes software itu dengan benar. Karena software yang kelihatannya aman di laptop developer belum tentu aman di tangan user. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.